Halo semua, perkenalkan saya Rachel Mailisa Damanik dengan NIM 26050119120017 dari Oceanografi B akan melakukan pemaparan terkait responsi praktikum pemodelan oceanografi, di mana pada praktikum kali ini terdapat 4 modul, yaitu yang pertama, model adveksi satu dimensi, yang kedua, model difusi satu dimensi, yang ketiga, model difusi adveksi dua dimensi, dan yang keempat, model hidrodinamika satu dimensi sederhana. Nah, langsung masuk ke modul pertama, yaitu model adveksi satu dimensi, di mana model adveksi satu dimensi ini menggunakan persamaan adveksi yang merupakan salah satu persamaan diferensial parsial yang memodelkan pergerakan suatu konsentrat dalam cairan yang mengalir dengan asumsi konsentrat tersebut tidak mengalami proses difusi di dalam cairannya. Di mana untuk persamaan adveksi satu dimensi ini sendiri adalah turunan pertama dari konsentrat zat terlarut per turunan pertama dari waktu sama dengan minus kecepatan dikali turunan pertama dari konsentrat zat terlarut per turunan pertama dari arah sumbu horizontal. Nah, untuk melakukan pemodelan terhadap persamaan adveksi satu dimensi ini, kita bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada metode FTCS, di mana metode ini merupakan gabungan dari pendekatan beda hingga, yakni turunan pertama terhadap waktu dengan beda maju, dan turunan kedua terhadap ruang dengan beda tengah, sehingga akan didapat solusi FTCS yang termasuk ke dalam solusi stabil bersyarat. Nah, untuk diskritisasi dari persamaan dengan menggunakan metode FTCS ini adalah sebagai berikut, di mana dengan menggunakan persamaan awal dari difeksi satu dimensi, kita bisa mendapatkan turunan waktu yang didiskritisasi dengan pendekatan beda maju, atau yang ini, dan turunan ruang yang didiskritisasi dengan pendekatan beda tengah atau yang ini, sehingga didapatkan persamaan akhir seperti ini. Nah, untuk metode FTCS ini memiliki syarat stabil, yaitu alfa dikali delta T per delta X itu lebih kecil sama dengan setengah. Nah, selanjutnya yang kedua adalah dengan menggunakan metode leapfrog. Nah, berdasarkan persamaan adveksi satu dimensi, dapat diselesaikan metode leapfrog ini dengan pendekatan beda hingga, di mana pendekatan beda pusat untuk turunan waktu dan pendekatan beda pusat juga untuk turunan ruang. Nah, untuk metode FTCS ini sendiri, diskritisasinya adalah sebagai berikut, di mana persamaan beda hingga dengan metode ini itu seperti tadi, pendekatan beda pusat untuk turunan waktu dan untuk turunan ruang. Namun, bila indeks N itu untuk waktu, indeks I untuk ruang, dan U dianggap konstan terhadap ruang dan waktu, sehingga didapat diskritisasi seperti ini. Dengan syarat stabil, U dikali delta T per delta X itu lebih kecil sama dengan 1. Nah, lalu untuk metode terakhir atau yang ketiga itu ada metode upstream, di mana metode ini menggunakan pendekatan maju untuk turunan terhadap waktu. Sedangkan untuk turunan terhadap ruangnya dilakukan dengan melihat arah kecepatan U, di mana bila U-nya lebih besar dari 0, maka turunan terhadap ruang menggunakan beda mundur. Namun, bila U lebih kecil dari 0, maka digunakan pendekatan beda maju. Nah, untuk diskritisasinya itu sendiri seperti ini, di mana persamaan yang atas itu merupakan persamaan adveksi satu dimensinya, terus yang di bawahnya itu merupakan persamaan untuk pendekatan beda mundur, yaitu U-nya lebih besar dari 0, dan yang di bawahnya menggunakan pendekatan beda maju untuk U-nya yang lebih kecil dari 0. Dengan syarat stabil U dikali delta T per delta X lebih kecil sama dengan 1.
Lanjut untuk modul kedua, yaitu model difusi satu dimensi, di mana persamaan difusi satu dimensi ini memiliki arti fisis bahwa perubahan konsentrasi terhadap waktu dan ruang itu diakibatkan oleh gradien konsentrasi, di mana penyebaran terjadi akibat perbedaan konsentrasi dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang rendah. Untuk persamaannya sendiri dari difusi satu dimensi ini adalah sebagai berikut, itu turunan pertama dari konsentrat per turunan pertama dari waktu sama dengan koefisien difusi dikali turunan kedua dari konsentrat per turunan kedua dari arah sumbu horizontal. Nah, untuk melakukan pemodelan pada persamaan difusi satu dimensi ini, kita bisa menggunakan metode eksplisit, di mana metode eksplisit ini merupakan metode yang menggunakan persamaan beda hingga untuk pendekatan beda maju pada turunan waktu dan untuk pendekatan beda pusat pada turunan ruang. Sedangkan untuk diskritisasinya sendiri adalah seperti ini, di mana dengan mengimplementasikan metode Euler maju untuk derivatif waktu, serta menggunakan pendekatan derivatif orde kedua terpusat pada turunan kedua terhadap variabel ruangnya. Sehingga didapatlah hasil akhir untuk diskritisasi persamaan di atas sebagai berikut. Dengan syarat stabilnya sebagai berikut, yaitu alfa sama dengan AD dikali delta T per delta X kuadrat lebih kecil sama dengan setengah. Nah, selanjutnya modul ketiga ada model adveksi difusi dua dimensi, di mana model ini merupakan perubahan konsentrasi polutan terhadap ruang dan waktu yang dipengaruhi oleh kecepatan aliran atau arus dan koefisien difusi, di mana arah sumbu horizontal ditinjau dari sumbu X dan Y, tidak hanya dari sumbu X saja. Nah, untuk persamaannya sendiri terhadap adveksi difusi dua dimensi ini adalah sebagai berikut, di mana turunan pertama dari konsentrat per turunan pertama dari waktu sama dengan koefisien difusi dikali turunan kedua konsentrat per turunan kedua arah sumbu horizontal ditambah koefisien difusi dikali turunan kedua dari konsentrat per turunan kedua dari arah sumbu vertikal. Nah, untuk memodelkan persamaan adveksi difusi dua dimensi ini, kita bisa menggunakan metode eksplisit upstream, di mana metode ini menggunakan persamaan beda hingga dengan pendekatan beda maju untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang, di mana diskritisasinya adalah sebagai berikut, dan untuk syarat stabilnya adalah 2 kali alpha X ditambah 2 kali alpha Y ditambah lambda X ditambah lambda Y lebih kecil sama dengan 1. Oke, selanjutnya untuk modul terakhir atau modul 4 yaitu model hidrodinamika satu dimensi sederhana, di mana model hidrodinamika kali ini yang kita amati merupakan pada daerah estuari dan merupakan penjalaran gelombang pasang surut satu dimensi dalam arah X horizontal. Di mana untuk persamaannya sendiri dari hidrodinamika satu dimensi ini adalah sebagai berikut, dengan U adalah kecepatan sesaat, H adalah kedalaman terukur, dan G adalah koefisien gravitasi bumi. Nah, untuk memodelkan hidrodinamika satu dimensi secara sederhana, kita bisa menggunakan metode eksplisit. Sama seperti persamaan sebelumnya, metode eksplisit yang di sini juga merupakan metode yang menggunakan persamaan beda hingga untuk pendekatan beda maju pada turunan waktu dan beda pusat pada turunan ruang. Di mana diskritisasinya adalah sebagai berikut, dengan syarat stabil delta T lebih kecil sama dengan delta X per akar dari G dikali H, atau koefisien gravitasi bumi dikali kedalaman terukur.
Oke, sekian pemaparan dari saya terkait materi dari praktikum mata kuliah pemodelan oceanografi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.